Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi tahu nggak sih, dari mana asal mula nama Indonesia? Siapa yang memberi nama Indonesia dan kenapa harus Indonesia? Maka dari itu, kamu harus tahu. Ya, dahulu kala, bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang ke wilayah Asia beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari 4 jenis ras manusia, yaitu orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Menurut mereka, daratan Asia Selatan dan Tenggara merupakan Hindia, sementara kepulauan yang kini menjadi sebuah negara, yaitu negara kita Indonesia, mereka namakan Kepulauan Hindia. Kedatangan Belanda ke Indonesia berdampak dengan bergantinya nama Kepulauan Hindia menjadi Hindia Belanda, yang artinya Hindia kepunyaan Belanda. Lalu apa hubungannya nama Hindia dengan Indonesia? Titik terang nama Indonesia mulai muncul ke permukaan setelah dua orang asal Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl, menyatakan pendapat pada sebuah majalah pada tahun 1850 bahwa nama Hindia sangat membingungkan dan seringkali tertukar dengan nama wilayah lain. Oleh karena itu mereka berdua berpikir bahwa daerah jajahan Belanda ini harus mempunyai nama tersendiri. Earl mengajukan dua nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Lalu Earl memilih nama Malayunesia karena dianggap cocok dengan kultur dan budaya daerah ini yang kebanyakan Melayu. Sedangkan Logan memilih nama Indonesia yang dibuang oleh Earl dan mengganti huruf U menjadi O, dan lahirlah nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Ya, sampai saat ini nama Indonesia digunakan sebagai nama identitas bangsa kita. Nasionalisme dan patriotisme itu tidak bisa dipisahkan. Secara sederhana, nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air, dan patriotisme berarti rela berkorban demi negara. Walaupun sedikit berbeda, tapi kedua hal ini biasanya beriringan. Keduanya bisa disebut sebagai paham kebangsaan. Seperti halnya paham-paham lain, nasionalisme dan patriotisme bisa saja terlalu over, sehingga alih-alih mencintai negara kita, yang kita lakukan adalah menjelek-jelekan negara orang lain dan merasa bangsa kita adalah bangsa yang terbaik. Nah, inilah yang harus kita hindari. Pada zaman perang, nasionalisme dan patriotisme acap kali dipergunakan sebagai alat untuk membentuk prajurit yang pantang mundur. Contohnya Jepang dengan pasukan bunuh dirinya, atau pemuda-pemuda Amerika yang rela bertempur demi negaranya. Tapi di zaman yang damai ini, nasionalisme dan patriotisme bisa kita wujudkan dalam hal lain. Membuang sampah di tempatnya, menasihati orang yang berbuat salah, tidak nge-share berita-berita hoax, atau sekedar berusaha untuk menjadi pribadi yang tepat waktu adalah bentuk nasionalisme dan patriotisme loh. Apalagi di zaman sekarang ini, perang yang terjadi kebanyakan perang opini di media sosial, mulai dari politik sampai perang antara bumi datar, kotak, segitiga, atau bulat. Jadi akan lebih baik apabila kita membuktikan nasionalisme dan patriotisme kita dengan cara menjadi pemuda-pemudi yang lebih kritis, analitis, dan tidak mudah terbawa arus. Karena dengan membuat diri kita menjadi lebih baik, kita juga menjadi individu yang lebih berguna bagi bangsa dan negara kita. Dan apabila hal ini dilakukan oleh sebagian besar pemuda-pemudi Indonesia, bukan tidak mungkin kedepannya Indonesia akan dipenuhi oleh pemuda-pemudi yang mempunyai karakter dan jiwa nasionalisme, patriotisme yang kuat dalam berbangsa. Semoga. Salam merdeka Indonesiaku.